Halo teman-teman, pernahkah Anda merasa tidak pantas untuk mengikuti perayaan Ekaristi? Rasanya seperti, Tuhan, saya terlalu kotor, dosa saya banyak, saya malu kalau harus menerima komuni. Saya bisa memahami perasaan itu. Banyak dari kita kaum muda yang mengalami hal serupa. Merasa terlalu jauh dari Tuhan dan merasa bahwa kita sudah terlalu berdosa untuk kembali. Namun, tahukah teman-teman, perasaan itu sebenarnya menunjukkan bahwa hati Anda masih hidup. Itu tandanya bahwa Anda sadar akan dosa dan ingin memperbaiki diri. Dan itu adalah langkah pertama yang sangat berharga. Gereja Katolik tidak pernah menolak orang yang berdosa. Justru gereja adalah tempat berpulang bagi mereka yang ingin kembali. Yesus hadir di dunia ini bukan untuk orang yang sudah sempurna, tetapi bagi kita yang jatuh, yang terluka, dan yang ingin bangkit kembali. Saya ingin memberikan apresiasi kepada Anda kaum muda yang masih peduli pada kesadaran jiwa. Keberanian Anda sungguh luar biasa karena menyadari dosa bukan kelemahan, melainkan awal dari kekuatan. Ketika saya mendaraskan pernyataan tobat saat Ekaristi, saya merasakan bahwa saya ini layak diampuni Tuhan. Meskipun saya berdosa, terkadang saya merasa tidak pantas untuk mengikuti Ekaristi karena dosa yang saya lakukan. Tapi dengan mendaraskan pernyataan tobat, saya merasa bahwa saya begitu diampuni oleh Tuhan. Sehingga setelah mendaraskan doa tobat, saya merasakan ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Dalam perayaan Ekaristi, kita selalu diajak untuk mengawalinya dengan pernyataan tobat. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam iman, kita tidak berjalan sendiri, melainkan sebagai bagian dari persekutuan gereja yang saling mendukung. Pernyataan tobat ini sangat penting karena menjadi persiapan hati agar kita dapat menerima Ekaristi dengan penuh kesadaran dan layak. Ketika kita mengakui dosa, bukan berarti kita dijauhkan dari Allah, tapi justru membuka pintu belas kasih-Nya yang selalu siap menyembuhkan dan memulihkan kita dalam perayaan Ekaristi. Ada sebuah kutipan dari dokumen gereja yaitu Sacrosanctum Caritatis nomor 20 yang menyebutkan, dosa bukan sekedar untuk pribadi, dosa merusak persekutuan gereja. Maka sakramen tobat memulihkan kita supaya kita bisa kembali kepada Ekaristi. Dan dokumen ini menyebutkan sakramen tobat sebagai sakramen baptisan yang kedua. Apa sih artinya? Jadi ketika kita mengaku dosa, kita seperti dibersihkan kembali dan disatukan dalam tubuh gereja. Maka hasilnya, kita juga jadi siap untuk menerima Ekaristi dengan layak. Beato Carlo Acutis pernah berkata, Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Apakah teman-teman tahu, Beato Carlo sangat dekat dengan teknologi, tetapi hatinya tetap tertambat pada Yesus dalam perayaan Ekaristi. Ia tidak sempurna, tetapi ia tahu kemana ia berpulang setiap kali ia jatuh. Dan karena menerima sakramen tobat, ia sadar Ekaristi adalah anugerah yang suci dan ingin datang dengan hati yang bersih. Praktik indulgensi juga menjadi salah satu unsur khas dalam tahun yubileum. Indulgensi bukan sekedar penghapusan hukuman sementara akibat dosa, tetapi juga pengingat bahwa rahmat Allah jauh melampaui kemampuan manusia untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan untuk memperoleh indulgensi itu, seseorang harus mengaku dosa, menerima Ekaristi, dan berdoa kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.